Breaking News. Media Suara Demokrasi mengungkap fakta dan keadilan. Dilansir dari pemberitaan Media Suara Demokrasi bahwa, dalam situasi kelangkaan BBM solar bersubsidi di wilayah Sumeneb bagi para pengendara, praktik penjualan BBM solar bersubsidi untuk kepentingan ilegal terus terjadi. Kali ini pihak SPBU Kalianget kembali disorot karena terus menjual BBM solar bersubsidi dalam jumlah besar ke Yerigen untuk kepulauan. Meskipun hal ini sering disoroti oleh berbagai media, hingga kini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah atau aparat penegak hukum setempat. Meskipun kondisi saat ini para pengendara kesulitan untuk mendapatkan solar bersubsidi di beberapa SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Sumeneb, karena banyak dijual pada Yerigen yang diduga untuk diperjualbelikan kembali. Pada Senin, 30 September 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, media melaporkan adanya antrean beberapa kendaraan roda 4 di SPBU Kalianget yang sedang mengisi BBM solar bersubsidi. Namun, yang menjadi perhatian media adalah keberadaan sebuah mobil pickup yang membawa tumpukan Yerigen di area parkir sebelah barat SPBU tersebut. Pickup itu menunggu untuk mengisi solar bersubsidi dalam jumlah besar untuk dibawa keluar wilayah Kalianget. Sekitar pukul 22 WIB, saat media melakukan investigasi ke beberapa SPBU lain, termasuk SPBU Pemda dan SPBU Kalianget, ditemukan bahwa kedua SPBU tersebut memasang plang solar kosong. Namun, siang harinya, SPBU Kalianget terlihat menjual ribuan liter BBM solar bersubsidi ke Tengkulak dengan menggunakan Yerigen. Praktik tersebut terus terjadi meskipun sudah berulang kali diangkat oleh media, dan pelaporan pun sudah dilakukan. Tapi dalam penegakan hukum tidak memberikan efek jerah terhadap para pelaku, malah semakin terang-terangan hal itu disebabkan dalam penegakan hukumnya, banyak oknum malah memanfaatkan adanya laporan tersebut untuk kepentingan pribadinya, sehingga melemahkan tuntutannya terhadap para terdakwa atau pelaku BBM di dalam proses persidangan dan para terdakwa bebas melalui putusan hakim. Para terdakwa tidak dilakukan pemenjaraan. Saat dikonfirmasi oleh media, pihak SPBU Kalianget mengakui bahwa ribuan liter solar bersubsidi yang dijual dalam Yerigen adalah untuk oknum kepala desa yang berasal dari kepulauan. Punya Kades Sapeken, 1.500 liter, rekom untuk pembelian BBM solar bersubsidi juga ada di SPBU Pemda, ungkap seorang petugas SPBU Kalianget. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai total jumlah pembelian, petugas tersebut mengaku tidak mengetahui. Hal itu menunjukkan bukti bahwa pihak SPBU tidak memegang atau melihat surat rekomendasi pembelian BBM saat menjual BBM solar bersubsidi tersebut. Sedangkan dalam pernyataan sebelumnya, seorang kades dari Tanjung Priok, Sapeken, mengungkapkan bahwa pengiriman solar bersubsidi untuk kepulauan bisa mencapai 20.000 liter, 20 KL, dalam satu kali pengiriman dengan menggunakan perahu kayu miliknya, dan pengiriman tersebut dilakukan 2 kali dalam sebulan. Kades tersebut juga menyebutkan bahwa ada rencana penambahan kota pembelian BBM solar bersubsidi tersebut untuk dikirim ke kepulauan, dan dirinya tanpa ragu kepada media dengan membawa nama kementerian dan Bupati Sumeneb untuk mengelabungi media, supaya usahanya yang dilakukan dipandang legal untuk pembelian solar bersubsidi dengan jumlah banyak di 2 SPBU, yakni SPBU Kalianget dan SPBU Pemda. Oh ya, yang sebelumnya 4 kelompok akan menjadi 5 kelompok dan sesuai dengan arahan kementerian menunjuk 2 SPBU, yaitu SPBU Kalianget dan Pemda. Hal itu sudah sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, tegasnya kepada media. Namun, apa yang disebut sebagai arahan kementerian oleh kades tersebut diduga hanyalah upaya untuk mengelabui media dan mengaburkan fakta yang terjadi di lapangan.
Praktik penjualan BBM bersubsidi secara besar-besaran ini dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menyebut nama-nama seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Pasongsongan hingga Bupati Sumeneb semakin menimbulkan kontroversi. Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian Sekda Kabupaten Sumeneb, Dadang Dedi Iskandar, saat dikonfirmasi media berjanji akan menindaklanjuti kelangkaan BBM solar bersubsidi di wilayahnya. Namun, kenyataannya di lapangan, di dalam situasi kelangkaan BBM solar bersubsidi, penjualan solar bersubsidi dalam Yerigen terus terjadi tanpa ada pengawasan dan tindakan tegas. Dalam sebuah video yang beredar, seorang tokoh masyarakat Kepulauan Sumeneb mengeluhkan bahwa harga BBM solar bersubsidi di daerah penghasil migas ini bisa mencapai Rp20.000 hingga Rp30.000 per liter, jauh lebih mahal dari harga yang seharusnya. Situasi ini menjadi lahan bagi para mafia BBM yang dengan leluasa menekuni bisnis ilegal tersebut. Sementara itu, aparat penegak hukum di Sumeneb dinilai kurang maksimal dalam menegakkan aturan dan memberikan efek jerah kepada para pelaku. Meski beberapa upaya penindakan sudah pernah dilakukan, termasuk operasi tangkap tangan, tindakan tersebut tampaknya belum memberikan dampak signifikan dalam menghentikan bisnis ilegal BBM bersubsidi di wilayah Sumeneb. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar dari masyarakat, khususnya bagi para sopir, kapan pihak pemerintah dan AF akan serius menangani permasalahan BBM solar. Subsidi ini isu kelangkaan BBM solar bersubsidi di wilayah Sumeneb dan dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam distribusi yang tidak tepat sasaran, serta sorotan terhadap lemahnya penegakan hukum di wilayah tersebut, terus menjadi konsumsi publik. Hari Selasa 1 Oktober 2024 pihak SPBU Kaliange terus menjual BBM solar bersubsidi pada Yerigen dengan jumlah banyak yang diangkut dengan perahu kayu tanpa ada pengawasan. Berbicara tentang pulau, mungkin saya adalah salah satu di antara sekian puluh ribu masyarakat pulau yang ada di kampung Sumeneb, yang pada hari ini merasakan betapa pemerintah hanya mengalami janji-janji bohong semata tentang pembangunan dan fasilitas pelayanan yang ada di kepulauan. Soal bagaimana kesejahteraan, kepulauan hari ini mempunyai 7 APMS dan SPBU komplek yang dibangun oleh Pertamina. Bagaimana pemerintah kabupaten memberikan kebijakan terhadap masyarakat pulau sehingga harga BBM yang ada di Masa Lembu tidak mencapai Rp20.000, yang ada di Sapeken tidak mencapai Rp30.000. Apa kebijakan pemerintah untuk mengatur HET? Bupati ini bisa mengatur kebijakan ini lewat HET, Pak, diatur sehingga harga gas dari Kabupaten Sumeneb daratan untuk sampai ke Sapeken tidak mencapai angka Rp50.000. Apa kerjaan pemerintah kabupaten selama ini? Kebetulan ini pembawa acaranya dari Sapeken ini tahu bahwa gas ini di Sapeken Rp50.000. Dan untuk kesejahteraan masyarakat kepulauan, tolong Pak Bupati ini, siapapun yang jadi, saya tidak menyebut final dan paham, kalau jadi ASN yang kepulauan jangan jadikan tempat pembuangan. Kita pilih ASN yang terbaik, supaya kualitasnya adalah yang terbaik juga. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.